Tapi hari ini dia terima Yesus. Hari ini dia terima pengurapan dari Tuhan. Yang aku lihat dalam diri Lili hanya Yesus. Yang lama tidak dilihat lagi oleh Tuhan. Kenapa saudara? Kita dikuduskan oleh pengurapan daripada Tuhan. Bukan hanya dikuduskan, tetapi dikhususkan oleh Allah. Menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup orang percaya. Dan saya percaya saudara pun mengalaminya demikian. Yang percaya katakan amin. Tidak dilihat lagi hidup kita yang lama. Yang ada di dalam diri saudara adalah Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus saudara. Tidak ada yang lain. Saudara, bukan hanya sampai di situ. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Mereka akan ditinggikan, mereka akan dikuatkan, dan mereka akan dimuliakan oleh Tuhan. Itu adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Bayangkan saudara, ditinggikan oleh Tuhan. Kalau kita dibobong Pak Gembala saja sudah senang luar biasa. Kalau kita disanjung oleh pimpinan kita sudah senang luar biasa. Tapi Tuhan sendiri yang meninggikan, Tuhan sendiri memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan memuliakan kehidupan kita orang yang percaya. Saudara, Imamat 7 ayat 28 sampai 36. Orang yang diurapi akan dipelihara dengan kebutuhan jasmani. Bahkan orang yang diurapi akan membuka pintu-pintu yang terkancing, menang atas bangsa-bangsa yang besar, menemukan mata benda yang tersembunyi, dilengkapi oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Kita perlu pengurapan. Kenapa? Karena di dalamnya ada janji yang luar biasa. Janji kemenangan, dimeteraikan, diberikan jaminan oleh Tuhan, dipelihara secara jasmani. Artinya apa yang kita perlukan pasti digenapi, pasti dipenuhi oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya itu saudara, kalau saudara membaca di dalam Yesaya 44 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana Tuhan memanggil Kohesi dan kemudian mendemonstrasikan hal yang luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, saudara pun juga bisa mendemonstrasikan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Mungkin saudara berpikir, apa itu yang luar biasa itu? Apa yang luar biasa dalam hidup saya? Pagi hari bangun, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu luar biasa. Banyak orang bangun pagi dan nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi bangun pagi menikmati hadirat Tuhan, ini sudah berkat luar biasa, saudara. Ini anugerah yang luar biasa. Belum yang lain-lain. Belum usir setan. Belum menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Roh Kudus ini. Macam-macam bisa saudara gunakan. Bahkan saudara, saya mau katakan, saya pernah saksikan rasanya. Sekarang urusan bakpao nggak mekar saja panggil pendeta. Pernah saudara hamba Tuhan di sini dipanggil menjual bakpao gara-gara bakpaonya nggak mekar. Saya pernah dipanggil saudara. Ini adalah keturunan yang kesekian. Artinya buyutnya, nenek buyutnya itu jual bakpao. Mamanya jual bakpao, dia akhirnya juga jual bakpao. Dan sekarang sudah anaknya lagi yang mau jualan bakpao. Tapi suatu ketika jualan bakpao yang sudah sekian puluh tahun ini dilakukan, bakpaonya buntet, nggak mau mekar. Sudah digunakan berbagai macam cara, tapi tidak mau mekar. Kebetulan nggak Kristen saudara, tapi kenal ada anak Tuhan, terus kemudian panggil saya saudara. Dan waktu itu di Komplek Citra Niaga, saya lagi belanja kertas waktu itu, saya mampir ke situ saudara. Dan akhirnya saya tanyain kenapa bakpaonya nggak mekar saudara. Saya bilang, tatap mata Oja, mekar, mekar, mekar. Tatap mata Oja, mekar, mekar, mekar. Sudah bayangkan, urusan bakpao saja panggil pendeta. Panggil pendeta. Ini pakarnya buat bakpao, tapi bakpao nggak mekar. Apa yang harus dilakukan? Saya sendiri nggak bisa masak bakpao. Tapi hari itu saya ketemu dengan bakpao yang butak, saudara. Nggak mekar, nggak mekar.
Dan saya berdoa di tempat itu. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Dia juga cerita, Pak, kami kan punya warung ini sudah lama, dari nenek-nenek kami dulu, Pak. Tapi setiap jam 10 pagi, makanan kami sudah basi semua, nggak ada yang bisa dijual. Saudara bisa bayangkan, masa? Tapi jam 10 pagi semuanya sudah basi. Saya guyonan di situ, saudara. Itu dikencingi setan. Tambah takut, saudara. Tapi anak Tuhan kan nggak ada yang takut sama setan, begitu ya, saudara. Ya, minggu lalu, berapa ya? 3 minggu yang lalu saya ngajar di balik papan, saudara. Saya mengajar kebatinan dan satanisme, saudara, ilmu kebatinan. Yang orang Jawa mandi di tempuran air supaya apa? Terus saya kasih contoh-contohnya, kalau dukun itu lepaskan santet, jambi-jambinya saya tulis semua, saudara. Tapi nggak saya suruh praktekkan. Karena apa? Nggak harus dipraktekkan. Karena orang Kristen sudah diberi kunci kerajaan surga. Nggak perlu mempraktekkan seperti itu. Kalau dulu saya contohkan, kalau kita sepak bola, gitu saudara ya, supaya kita nggak patah waktu tabrakan dengan yang pasang susu di kaki, saudara. Maka ada jambinya, nanti sampai gedruk-gedruk begini, saudara. Tapi orang percaya diberi kunci kerajaan surga, namanya Yesus. Lebih mudah daripada basupat sulumat sulohin ibu bumi aku jaga ulat alat dibetat kelat gitu kan, susah, saudara ya. Lebih baik kalau kita ngomong di dalam nama Yesus, aku diberikan kekuatan untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Selesai, saudara. Lo tidak ada yang tepuk tangan, saudara ya. Daripada ngomong yang macam-macam, saudara, kita cukup ngomong di dalam nama Yesus. Dan kita diberi kuasa oleh Tuhan. Bayangkan jam 10 pagi masakan sudah basi, saudara. Tapi memang dikencingi setan. Waktu saya ngajar itu saya contohkan, loh Pak, masa setan bisa kencing, Pak? Kebetulan ada satu orang mahasiswi yang baru, dia keturunan Arab, saudara ya. Dia kalau laki-laki sebutannya Habib dia. Tapi kalau wanita Mumu, kalau kita kiri ya, istilahnya itu. Jadi keturunan Nabi, saudara. Tapi percaya Yesus dia. Belum lama percaya Yesus. Dia punya penglihatan. Waktu teman-temannya lain tanya, mosok Pak, setan bisa kencing? Terus dia bilang, iya, memang betul. Saya pernah lihat gendul lagi kencing di samping pohon. Katanya begitu. Orang ini kebetulan punya penglihatan. Nah, saudara, akhirnya klop ceritanya itu. Nah, saya berdoa di tempat itu, ya saya bilang ya, kalau kencing ya di tempatnya. Katanya punya aturan, mosok kencing di tempat makanan, kan gak enak. Iya, kalau kencing ya di toilet, kasus seperti apa, begitu. Ya saya kasih tahu saja, tahan, karena punya setan, tahan. Ya jangan di situ dong kalau kencing. Kencingnya di tempat lain. Saudara, itu gambaran diberi kuasa. Saudara nggak perlu bentak-bentak setannya itu. Saudara juga kalau ngusir setan nggak perlu pakai bahasa roh, jangan pakai bahasa roh. Ya bahasa saudara, tapi sebelum mengusir setan, saudara boleh berbahasa roh. Nanti kalau saudara mengusir setan berbahasa roh, gitu ya, setannya bingung. Saya ini suruh makan, suruh tidur, atau suruh jalan-jalan. Kenapa? Karena setan itu nggak tahu bahasa roh. Bahasa roh itu kan hubungan kita dengan Tuhan, yang tahu Tuhan. Jadi waktu musik jangan berbahasa roh, ya ngomong saja. Kalau saudara orang Jawa biasanya ngomong Jawa, lungo kono, gitu ya. Dalam nama Yesus, lungo. Daripada di tes gitu, saudara ya. Saudara nggak harus teriak-teriak. Nanti kalau teriak-teriak, saudara yang bisa usir setan hanya yang berteriak, orang Batak saja yang bisa usir setan. Ngomongnya kencang, saudara ya. Nah, orang Jawa turun sewu. Ini kok kasih hidup dharma. Turun sewu mungkin. Karena kakinya terinjak yang minta makan, kakinya masih dipakai. Yang penting ada kuasa dalam diri saudara. Ada kuasa itu. Ya. Haleluya. Yang kedua, saudara, nanti kepanjangan, saudara. Yang kedua adalah tadi mengalami penyertaan Tuhan.
Saudara, ini adalah hak istimewa dan akibat dari pengurapan. Terpelihara dengan aman karena mengalami penyertaan Tuhan. Orang yang diurapi itu mengalami penyertaan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 4 dikatakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil di dalam segala perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Saudara bisa bayangkan waktu melawan Goliat. Itu karena ada kuasa Tuhan menyertai Daud. Karena ada kuasa Tuhan disertai. Dalam Alkitab ada banyak contoh orang yang berhasil. Ada Abraham, ada Yusuf, ada Yosua, ada Daud, ada Salomo. Mereka berhasil, saudara. Kenapa mereka berhasil? Apa karena mereka gagah? Apa karena mereka kaya? Atau karena mereka punya pangkat? Bukan, saudara. Mereka berhasil karena mereka disertai oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara disertai oleh Tuhan, apa saja yang kau kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasilnya. Percaya, katakan amin. Disertai Tuhan, ini adalah hak istimewa bagi mereka yang mengalami pengurapan dari Tuhan. Mengalami pengurapan ini adalah hak istimewa. Mereka berhasil karena disertai Tuhan. Saudara, orang yang diurapi akan terus dikuasai Roh Kudus. Samuel mengurapi Daud. Kemudian Samuel pergi meninggalkan Daud, tetapi Roh Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan Daud. Dan melalui Roh Tuhan inilah maka Tuhan menyertai Daud. Saudara percaya hari ini sudah diterima pengurapan dari Tuhan. Dan pengurapan Tuhan itu membuat saudara disertai oleh Tuhan. Dan apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sayangnya saudara, banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa mereka sedang disertai Tuhan yang dahsyat. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari mereka punya karunia yang harus digunakan. Padahal Tuhan menyediakan karunia-karunia bagi orang percaya. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar tentang karunia ini. Ikutlah song, saudara. Ya, ikutlah song. Kenapa Tuhan menyediakan banyak karunia? Dan karunia itu harus dipakai oleh orang percaya. Karunia itu harus dikembangkan. Kalau tidak dikembangkan, saudara, karunia itu juga mengandung resiko. Resiko hukuman, saudara. Kalau ternyata kita tidak mengembangkannya. Aneh ya, saudara ya. Saudara disediakan karunia tapi tidak tahu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu kita punya karunia itu. Nanti hari Rabu ini, saudara, saya mengadakan tes karunia untuk peserta SOM di Samarinda. Kemudian di Jumat malam, kemarin doa malam, saya juga umumkan yang tidak mengikuti SOM tapi mau ikut tes karunia, silakan hadir. Saya sudah sediakan formnya, nanti diisi kurang lebih 1 jam, ada 96 nomor. Kemudian nanti saya akan memberikan riset di situ, punya karunia ini, cocok melayani di bidang ini dan sebagainya. Hari Rabu nanti, saudara ya, mungkin nanti di tempat ini Pak Joko juga bisa melakukan seperti ini. Saudara, Allah menyertai, Allah menguasai orang yang beriman diurapinya itu. Disertai, dikuasai oleh kuasa Roh Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa, saudara? Musuh-musuh yang bangkit akan melawan kita, mereka dimusnahkan. Kenapa? Karena Allah berperan ganti kita. Kita tidak harus berperan, karena Allah yang berperan ganti kita. Saudara, di sekeliling kita banyak musuh. Banyak musuh. Tetapi kita percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak musuh tapi ada penyertaan Tuhan. Hari apa ya? Saya kalau hari-hari saya melayani itu semua, saudara. Sehingga hari-hari itu masih sering ada kiriman, saudara. Kiriman bola api ke rumah saya, protes gitu. Biasanya terus bangun, "Mah, kita ini udah lama nggak doain orang, kok masih dikirimi api terus ya ke rumah ini?" Tapi nggak ada apa-apa, saudara. Kenapa? Karena disertai Tuhan. Kita pernah bersaksi, ada salah satu dia yang punya toko spare part, alat-alat kapal, saudara. Tokonya ini diberkati Tuhan luar biasa. Tapi saudara, mungkin ada yang tahu ya, ada pakai kacamata kaos merah di sana gitu ya.
Namanya Pak Andreas. Pak Andreas. Pak Andreas ini punya toko namanya Mas Hebat Teknik. Tokonya diberkati. Dia akhirnya menyewa beberapa toko di sampingnya jadi 3 begitu saudara. Karena semakin diberkati karyawannya juga semakin tambah. Tapi ada orang belakang rumahnya yang iri. Kenapa? Karena dia harus lewat gang di sebelahnya. Sementara di Brazil ini macet saudara di belakang. Kan memang kondisinya di dalam gang itu cuma sempit. Nah, ini nggak suka saudara. Dibuat perkara-perkara nggak berhasil. Kemudian dia pergi ke dukun saudara. Pergi ke dukun. Ini awalnya nggak tahu saudara. Tapi akhirnya ketahuan oleh saya bahwa yang buat itu orang di belakangnya. Kemudian dia pakai dukun. Dukun itu ada istilahnya nutup toko saudara. Supaya kalau orang lewat di situ nggak lihat kalau di situ ada toko. Ditutup saudara. Nggak lihat kalau ada toko. Saudara, tetapi saya mau beritahu kepada saudara, orang yang diurapi Tuhan itu disertai, ditutup. Jadi waktu itu ada jemaat yang lewat, kok ditutup kain hitam, begitu. Terus kemudian saya cek ke tempat itu, saudara, karena di hotel pun saya cek ke tempat itu, iya Pak, memang ditutup. Tapi itu sudah diganti dengan kaca beling, seperti plastik transparan begitu. Akhirnya saya nggak lepaskan itu saudara ya, nggak lepaskan tutup, biar saja, biar puas dukungnya. Tapi orang percaya itu disertai Tuhan. Orang percaya itu dibela oleh Tuhan. Tokonya boleh ditutup, tapi Tuhan membukanya dan menggantinya dengan plastik transparan, sehingga tokonya tetap kelihatan saudara. Dan dia terus diberkati. Setiap liburan, jalan-jalan kemana-mana, ini liburan ke Jakarta saudara, bersama dengan keluarga. Semuanya, akhirnya keluarganya juga banyak yang ikut di situ juga. Diberkati. Orangnya juga setia, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang diurapi, dibela luar biasa saudara. Boleh dukun tutup, tapi orang percaya yang punya kunci kerajaan surga, mereka akan dibela oleh Tuhan dengan luar biasa. Tutup yang menutup tokonya dibuat oleh Tuhan transparan, dan toko itu pun tetap diberkati oleh Tuhan. Katakan setiap hari di tokoku diberkati oleh Tuhan. Aku memberkati toko ini. Toko ini diberkati Tuhan. Selalu dikatakan setiap hari. Oleh sebab itu kalau saudara punya usaha, berkati tokoku, usaha diberkati Tuhan. Orang yang mengalami pengurapan Tuhan, mereka akan mendapat jaminan dari Tuhan. Katakan sekali lagi, mendapat jaminan dari Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita asuransi, itu juga jaminan saudara. Tapi ini jaminan istimewa. Asuransi itu hanya berlaku di dunia. Nanti kalau pentoh ada yang keluar dari asuransi yang menikmati orang lain, misalnya asuransi kematian itu saudara ya. Tapi kan yang menikmati orang lain saudara. Tapi asuransi jaminan dari Tuhan ini berbeda. Bukan hanya dialami ketika di dunia, tapi sampai di akhirat saudara. Kita mengalami jaminan dari Tuhan. Itulah pentingnya kita mengalami pengurapan itu. Saudara, begitu pentingnya arti pengurapan itu, sehingga di dalam Mazmur 105 ayat 5 dikatakan begini. Perhatikan, Mazmur 105 ayat 5. Karena pentingnya pengurapan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saya ulangi lagi ya saudara ya. Sekarang sepakat dulu. Apakah saudara sudah termasuk orang yang diurapi? Bagian sini sudah diurapi semua? Amin. Percaya dong. Saya sudah diurapi. Ayo katakan, saya sudah diurapi Tuhan. Yang di sini sudah percaya diurapi Tuhan? Perhatikan ayat ini. Semua sudah diurapi Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang diurapi. Kata firman Tuhan. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Katakan kiri kanan. Jangan mengusik aku, orang yang diurapi. Jangan mengusik aku, orang yang diurapi. Kenapa saudara? Kenapa ini harus dituliskan? Supaya orang tahu, bahkan supaya dunia tahu, bahkan supaya setan pun tahu